Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Baik, kita akan sekarang membaca kembali untuk firman Tuhan dari Ulangan 33. Berkat kepada suku-suku Israel. Ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. 2. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ayat 3, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Amin. Ayat 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ayat 5, ia menjadi raja di Yesyurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Ayat 6, biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Amin. Ayat 7, dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya, berjuanglah bagi ya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. 8, tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Amin. Elizabeth di unmute. Ayat 10. Elizabeth belum di unmute. Ayat berapa, Kak? 10. Oke, 10 sampai 13. Iya. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ayat 13 tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Amin. Oke, ayat 14. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. 15. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. 16. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas bau kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Amin. 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi. Dari ujung ke ujung itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manasya yang ribuan. 18. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. 19. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka
akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Amin. Harmoni 20, Bu Harmoni 20 sampai 23. 20 sampai 22. 20 tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. 21, ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan, serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. 22, tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Amin. Bu Mensi. Ayat 23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan. Ayat 23. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asyer, ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. 25. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Amin. 26. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yes Yurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. 28. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Amin. Bu Linda. Oh ya. Ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Terus, Bu. Oh, ayat 34. sampai 34 ya. Ulangan 34, kematian Musa. Ayat 1, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Ayat 3, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Amin. Sampai berapa, Bu? Ya, sudah. Lanjut. Ya, amin. Ibu Sinta. Ayat 4, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6, dan dikuburkannya ia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu dikuburnya dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Ayat 7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu.
Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Elizabeth, 10 sampai 12. Ayat berapa, Kak? 10 sampai 12. Oke, 10 sampai 12. Dan Yosua bin Nun, Ayat 34. 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita cuma membaca 2 pasal ya. Sekarang kita akan bersaat teduh diiringi oleh musik rohani. Kita akan meminta tuntunan Roh Kudus, apa yang ditanamkan Roh Kudus yang siap kita bagikan agar dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Baik, ibu-ibu, saat teduh sudah selesai. Bagi ibu-ibu yang mau berbagi berkat melalui remanya, dipersilahkan. Siapa yang mau mendahului? Boleh. Sebentar saya tutup kaca. Baik, ibu-ibu, apakah ada yang mau mendahului sharing rema? Oke, saya ya Bu Ayu. Boleh, silahkan yuk. Oke, terima kasih. Shalom Ibu semua. Halo. Oke, yang saya dapat Diki ya, perkataan Yusuf tentang Yusuf berkata. Dari perikopnya saja, tidak usah nanti kepanjangan. Yusuf di penderitaannya, kita tidak pernah dengar ya, Yusuf bersungut-sungut, Yusuf menggerutu, tetapi Yusuf malah mengucap syukur. Padahal penderitaannya itu sangat luar biasa ya. Tetapi endingnya Yusuf di perkataan Yusuf itu di perjanjian Yusuf, Yusuf dipercayakan di bangsa Mesir ya. Menjadi lumbung pangan selama 7 tahun kelaparan dan 7 tahun musim menuai. Dan itu tidak habis saat dijaga oleh Yusuf. Lah itu terjadi kepada hidup kita ya. Saat kita diproses, saat kita diuji iman kita, gimana respon hati kita, apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita menggerutu. Jadi Yusuf itu menceritakan suatu karakter yang benar-benar nempel dengan Tuhan, baik susah, baik senang, maupun baik kejayaannya ya. Saya ingin mengalami Yusuf itu, karena Yusuf adalah lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Dan seperti perjanjian Salomo, Salomo yaitu roh hikmat, pengertian, dan wahyu. Daud tentang roh penyembahan. Saya minta 3 ini di tahun ini supaya kita mengalami ketiga Salomo, Daud, dan Yusuf. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Di proses ini karena di tahun-tahun ini Tuhan menampi di mana orang Kristen apakah mereka bersungguh-sungguh mempunyai iman atau cuma dari perkataan orang, mendengar kesaksian orang-orang saja, tetapi hidup kita tidak mengalami. Jangan sampai itu terjadi atas kita ya. Dibaca Alkitab ini, kita menghidupi Alkitabiah yang kita baca sekarang. Jadikan Alkitab ini daging. Walaupun secara mata, saya juga belum mengalami ya, tapi saya mengimani itu terjadi. Setiap janji-janji Tuhan tergenapi selama kita menempel dengan sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita menjauh dari sumbernya, Tuhan tidak akan menggenapi setiap janji-janjinya. Karena janji Tuhan iya dan amin. Firman itu hidup. Kalau kita menghidupinya pasti itu terjadi. Saya mengalami walaupun tidak seberapa ya. Setiap saya mendapat berkat, saya dengan anak-anak suami kami angkat. Kami mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan berikan. Jadikan berkat ini 5 roti dan 2 ikan. Ya, kami tidak pernah kehabisan uang itu. Walaupun nanti saya mau ke suatu pulau, saya bergumul dengan tenaga saya. Enggak, aku percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu ya. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan dengan apa ya, bukan promosiku, tetapi Tuhan yang mempromosikan. Aku percaya setiap kebutuhanku di Mazmur 23 itu terjadi atas hidupku. Dan orang-orang yang menempel dengan aku, mereka mengalami juga terimpartasi juga. Suatu yang hidup, suatu di mana kita menempel dengan sumbernya. Ya, kita harus mengalami ya apa yang Yusuf perkatakan, apa yang Yusuf lakukan itu terjadi atas hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal, ketaatan, kesetiaan. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu-Ibu, terima kasih Bu Joli. Terima kasih Bu Rahayu ya, semangat sekali, luar biasa ya. Memang kita harus apa tadi? 3 tokoh Alkitab ya, Yusuf, Daud, dan Salomo ya. Seperti itu ya. Kita mau menjadi seperti Yusuf
yang menempel terus kepada Tuhan baik di dalam suka maupun di dalam duka. Itu seperti janji apa ketika menikah ya. Maukah kau menikah denganku di dalam suka dan duka gitu ya. Kita maunya kadang-kadang suka aja. Kalau duka, bye. Nah, tetapi sama Tuhan tetap di dalam suka maupun duka kita memang harus nempel terus. Dan yang paling penting itu tadi ya, ketika kita menempel terus kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan mencukupkan segala sesuatunya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan ya. Intinya kita itu tetaplah kembali kepada bersyukur. Itu paling penting ya. Sehingga ketika kita bersyukur, memaksimalkan bersyukur, meminimalisir bersungut-sungut. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Ada ibu-ibu lain yang mau sharing rema, boleh? Bu Mensi, Bu Sandra, Elizabeth, Bu Sinta, Dede, Ida, Bu Maria, Ibu halo Jo- apa kabar? Bu Linda, yuk Ibu Jo- silakan. bukan, aku mau Eh, nambah, mau mengatakan kepada Ibu Joli, sorry Bu Joli, tadi Bu Joli hanya menerangkan satu aja Daud. Tadi sementara Ibu Rahayu kan Salomo dengan Yusuf. Bisa iya. dilanjut, bisa dilanjut Ibu Joli. Ah, Untuk Salomo gimana? Untuk Yusuf Salomo itu gimana? roh hikmat, Bu. Roh Iya, hikmat. Kita minta hikmat iya. dari Tuhan. Salomo itu kan seperti dua wanita yang apa ya, mengaku-ngaku itu anaknya, padahal itu kan bukan anaknya. Sampai Salomo membawa pedang mau membunuh anaknya, yang wanita berbohong itu langsung menyerah. Itu langsung nah, dikasihkan. itu tiga. Salomo Jadi, roh hikmat, Bu. jadi Nek Daud Yusuf Iya, ya. penyembahan. Pertama Ya, kalau Yusuf ya Daud Bu penyembahan. Rahayu ya, Yusuf yang nempel terus sama Tuhan. Terus Daud dengan roh Yusuf lumbung. penyembahannya. Ya. Lalu Yusuf, Salomo dengan roh Yusuf, hikmatnya. Gitu ya? Terbalik enggak? Salomo berhikmat. Ya. Daud yang senantiasa menempel pada Tuhan Yesus dengan di mana dia menyenangkan dengan pujian dan penyembahan ya Oh, yang kebalik ya. Yusuf yang Kebalik, Yusuf menyembah. memberi makan bangsa-bangsa, Bu. Yusuf ya lumbung Yusuf memberi makan memberkati bangsa-bangsa. memberkati bangsa-bangsa selama Ya, 7 tahun itu ya. 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 Makanya Amin, dia amin, amin. diberkati ya, panjang sekali kan untuk dia tentang Iya, apa? Kalau betul. kita baca berkat Musa kepada suku-suku Israel, baca tuh yang di nomor 13 itu ya. Tentang Yusuf ya berkata bla 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 bla. Itu luar biasa. Thank you Iya, Bu Rahayu. Siapa lagi yang mau berbagi rema? Bu Sinta, boleh silakan. Saya mau coba membagikan Boleh. tema yang saya dapat, tapi cuma sedikit. Kalau saya kita simak tadi ayat Ulangan pasal 33 itu adalah membahas mengenai berkat. Berkat sebelum hambanya Musa meninggal ya. Untuk suku-sukunya dia memberikan berkat-berkat kepada semua suku-suku. Berkat berkat-berkatnya untuk tentang Lewi, tentang semuanya Yusuf, semuanya dia memberkati semua. Ayat 11, diberkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenan kepada karya tangannya, remukan. Jadi dia memberkati dan memberikan perlindungan, berkat semuanya itu lengkap kalau menurut saya ya, berkat-berkatnya yang diperkatakan sama Musa gitu. Dan penerapannya ke kita, kesempatan untuk dalam komunitas di sini juga itu buat saya itu adalah suatu berkat gitu ya. Terus kesempatan melayani, kesempatan hidup eh, hidup tidak maksudnya hidup berkelimpahan, kelimpahan jasmani, rohani, semuanya dilingkupi oleh keluarga yang baik, keluarga yang sejahtera, disukai orang, dan bahkan jika kita mempunyai sahabat itu adalah suatu berkat gitu. Jadi buat saya ini banyak sekali membahas soal berkat, tapi ada berkat yang paling besar adalah berkat kita memiliki Tuhan Yesus, Bu-Ibu. Memiliki Tuhan Yesus sebagai pribadi yang benar-benar pribadi yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, menopang kita, dan segalanya adalah Tuhan Yesus yang sumber berkat itu. Itu aja sih. Baik. Amin.
Amin. Terima kasih Bu Sinta, luar biasa ya. Jadi berkat terbesar. Nah, itu sudah intinya di situ ya Bu Sinta ya. Berkat terbesar kita sebenarnya adalah memiliki Tuhan Yesus ya, yang sudah mati di Kalvari untuk menebus segala dosa-dosa kita ya. Nah, berkat-berkat berikutnya yang seperti sudah diuraikan Ibu Sinta ya, pertemanan, terus berkat memiliki komunitas ini, berkat yang membuat kita tumbuh bersama, kesempatan juga kita bisa melayani satu sama lain, seperti itu ya. Kembali lagi saya tekankan ucapan syukur, mengucap syukur. Nah ini kembali lagi seperti itu ya, luar biasa. Terima kasih Bu Sinta ya. Terima kasih atas remaknya. Berkat yang lengkap dari Musa sudah diberikan bukan hanya kepada suku-suku suku-suku Israel ya. Ini juga untuk kita semua berkat-berkat ini. Baik, ada lagi yang mau sharing? Saya sambil nunggu sharing tuh sebenarnya saya tertarik di Ulangan 33 itu ayat 29. Saya mengenai orang Israel nih. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saya melihat sampai saat ini memang luar biasa. Israel benar-benar ya, benar-benar tidak bisa dikalahkan ya. Tidak bisa dikalahkan padahal Israel itu bangsa yang kecil loh. Dia negara nggak sih? Seperti itu ya. Kita mengatakannya kan bangsa, bukan negara Israel kan. Tetapi bangsa Israel, dia bangsa yang kecil. Tetapi kenapa dia begitu kuat dan banyak orang-orang pintar memang lahir dari sana seperti itu. Ditegaskan kembali lagi di sini di Ulangan 29. Berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Nah, artinya apa? Memang tidak ada yang bisa menandingi Israel itu, gitu kan? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Jadi Israel itu yang benar-benar menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaannya mereka adalah Tuhan. Semua sudah dituliskan di dalam kitab ya, di dalam Alkitab. Jadi memang Israel itu luar biasa, tidak akan terkalahkan. Bahkan kitab suci kita sudah menulis seperti itu. Itu aja saya mau ngasih tahu betapa luar biasanya bangsa bangsa Israel itu ya. Bahkan sudah dari ini perjanjian lama ini sudah berapa berapa sih usianya itu ya. Tetap sampai sekarang tidak bisa terkalahkan, itu luar biasa. Ternyata Tuhan memang benar-benar menjadi perisai pertolongan dan pedang kejayaan Israel itu sendiri. Itu aja kalau sharing saya terkait Israel. Terima kasih, Ibu-ibu. Silakan ada yang lain. Hmm, iya Bu Joli, kalau tadi Bu Joli menceritakan bahwa bangsa Israel Siapa itu ini yang tidak ada. ngomong ini? Sebentar. Ibu Linda. Oh, oke ya Bu. Iya, saya ulang kembali. Iya, Bu Joli, tadi Bu Joli menjelaskan bahwa bangsa Israel itu tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Dan juga biarpun itu tidak disebut negara ya. Tidak disebut negara. Dia kecil tapi luar biasa. Eh, kita mengucap syukur ya kalau sekarang ini sudah banyak mata-mata manusia di dunia ini sudah bisa melihat dan merasakan dan juga sudah sebagian meyakinkan bahwa Israel itu adalah satu bangsa yang betul-betul menjadi pilihan Tuhan yang dalam arti kata yang dikasihi Tuhan. Jadi ibu-ibu mungkin tadi apa sudah ada yang membuka? Saya belum tahu, saya nggak tahu ya. Tadi ada saya kirim di grup kita ini mengenai ada satu ustadz di situ. Oh, saya sudah eh buka TikTok tadi kan. Yang ya, Tuhan tapi Yesus ibu, satu-satunya juru ya, keselamatan. Ya, terus lanjut, Bu. ya. Saya tuh kasih komen itu tahu saudara-saudara, saya dibully dengan 6 orang, saya ketawa, saya karena saya komennya gini. Yes, benar. Gue bilang begitu. Amin. Gue bilang begitu kan. Apa namanya? Tidak ada yang tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Dan juga kan si Ustadz kan bilangnya
Tidak perlu diperdebatkan, kan dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, yes, amin, tidak usah diperdebatkan. Karena di mana sudah nyata dan pasti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi seluruh umat di atas dunia ini, di atas muka bumi ini. Aku ada yang bully Ibu Linda gila. Aku bilang, kau berkata gila silakan. Kau bilang, aku tuh ketawa gitu. Ya, Ibu Linda gila. Terus apa memang kamu tahu? Kamu tahu nggak yang berkata-kata itu bukan Yesus, bukan Tuhanmu. Itu Paulus. Aku tuh rasanya tuh kalau ini ya, kalau yang seperti dulu ya, mungkin kalau Linda yang dulu penuh emosi, aku balas pasti. Kamu yang paling gila. Kamu nggak tahu ceritanya gimana. So mau ngajar-ngajarin aku mungkin kalau yang dulu ini. Tapi aku gini inget yang dulu gitu. Oh terima kasih Tuhan, kau telah perbaharui aku. Tuhan biar gimana juga Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Aku tidak tahu itu siapa Tuhan. Engkau tahu dia, tapi aku melepaskan pengampunan untuk dia. Jadi banyak yang kukirimi juga kepada teman-temanku. Tapi itu di situ aku nggak tahu Bu Joli, apa kalau lagi dibuka tapi nggak kebaca ya. Ini aku ya, catatan aku nggak kebaca ya. Hanya itu aja ya, hanya Tidak TikToknya terbaca. itu. Iya. Jadi yang saya mau jelaskan pada saat ini yang kebetulan pada saat ini berkaitan dengan cerita Bu Joli, bangsa Israel itu ya. Memang luar biasa ya. Biarlah kita selalu tetap masukkan di dalam doa syafaat kita untuk bangsa Israel ini. Biar kini hari mungkin ratusan juta, nanti besok bertambah lagi kita pokoknya semuanya bertambah. Jadi saya sedikit agak menyimpang nih. Ada teman saya tadi, saya juga chat, saya bilang, kamu terus bertambah semangat, kamu terus bertambah diberkati, kamu terus bertambah sukacita, kamu terus bertambah penuh damai sejahtera, kamu terus bertambah dikasihan Tuhan. Dia balas sama saya, luar biasa hikmatmu katanya. Saya bilang ini hikmat dari Tuhan semuanya. Saya bilang begitu sama dia, luar biasa katanya. Jadi kemarin itu juga apa yang chatan saya itu saya dibully sampai 6 orang kalau nggak salah itu ya. Tapi saya baca semuanya itu orang-orang nama Arab. Saya bilang kamu belum tahu sih siapa Yesus itu. Kalau kamu udah tahu, puji Tuhan kalau dia minta maaf sama Tuhan Yesus dan juga minta maaf sama aku. Haleluya. Oh, kiranya biar Tuhan Yesus terus boleh bertambah-tambah yang banyak yang mempermuliakannya. Banyak yang apa namanya mengaku dengan mulut lidah bibirnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap di muka bumi ini setiap manusia. Hanya itu aja Bu Joli. Amin. Terima kasih ya Bu Linda ya. Ya, Luar sama-sama. biasa ya. Berani berani berspeak up, berbicara ya, sampai dibully ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Linda. Ada lagi kah yang mau sharing? Sharing Sedikit Bu Rema? Juli. Boleh, silakan Bu Elizabeth. Ya, seperti biasa, saya mulai semua dari pembacaan 33 dan 34 ya, tadi tentang 33 tentang berkat Musa kepada bangsa Israel. Nah, cuman di sini yang tadi saya baca juga di ayat 11, 12 dan 13, yang di ayat 11 itu untuk suku Lewi ya. Jadi nggak usah saya bacakan, di sini saya highlight aja kata-katanya itu supaya berkat kepada suku Lewi itu berkenan kepada pekerjaannya. Ya, yang kedua itu supaya apa namanya dilindungi ya sehingga mereka apa namanya tetap terlindungi dari setiap mara bahaya. Yang kedua tentang Binyamin yaitu Tuhan melindungi dia di setiap waktu di ayat 12. Kemudian tentang Yusuf di ayat 13 kiranya diberkati dengan berkat yang terbaik dari langit. Kemudian juga saya tadi sudah dibahas oleh Bu Joli mengenai ayat 29 ya, tidak usah saya bahas lagi. Nah, cuman yang jadi catatan saya di sini, kan ada 12 suku Israel ya, tapi yang dua itu tidak ada disebut oleh Musa, yaitu suku Simeon dan Isakar. Dan juga
urutannya itu tidak berurut ya, seperti kelahirannya dari yang tertua. Nah, itu juga menjadi catatan saya kenapa seperti itu. Nah, mungkin kita bisa bahas nanti. Nah, kemudian di ayat pasal 34 itu di mana Musa memberkati Yosua. Tema adalah di ayat 9. Saya bacakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu ya. Jadi yang jadi catatan saya adalah si Musa ini apa namanya memberikan delegasi kepemimpinan kepada Yosua di depan bangsa Israel. Jadi sehingga orang Israel itu apa namanya ya mereka sudah melihat bahwa si Yosua ini adalah delegasi kepemimpinan dari si Musa. Oleh karena itu mereka harus menurut, karena apa, dikatakan memang Musa ditunjuk Tuhan sebagai nabinya Tuhan ya, dan tidak akan ada lagi seperti dia. Jadi seperti itu yang menjadi catatan saya adalah jelas bahwa Tuhan hierarkinya itu jelas dari Tuhan, clear gitu ya, sehingga bangsa Israel itu melihat kepemimpinannya itu kepada Yosua dan harus menurut karena memang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Itu yang menjadi resume catatan saya dari pasal 33 dan 34. Terima kasih Ibu-ibu. Baik, terima kasih Elizabeth ya, lengkap sekali ya 33 dan 34 untuk resume atas kita tadi semua. Yang hilang hanya Simeon, Isakar ada di ayat 18 tuh kata Bu Christine. Jadi tadi di 33 dikatakan ada ada 12 suku tapi tidak ada Simeon dan Isakar ya. Tetapi Isakar ada. Ayat di 18. Iya, ada di ayat 18. Dan engkau pun hai Isakar atas kemah lemahmu. Kemah-kemahmu. Kemah-kemahmu, iya. Iya, Situ Isakar ya. ada. Yang nggak ada cuma Simeon. Ya. Simeon, iya. Ini kita bisa tanya Ini ya. seperti pengurapan ya. Kayaknya pengurapan Musa untuk anak-anaknya ya. Untuk anak-anak Yehuda. Yehuda Iya. Israel kan. Ya. Israel juga diberkati Yehuda. Tetapi yang paling bagus ini yang saya lihat Benyamin. Di ayat 12. Karena dia bilang, kekasih Tuhan yang diam padamu dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara leleng gunungnya. Artinya Benyamin itu seperti kekasihnya Tuhan. Kalau yang lain mungkin singa muda, kemah-kemah, urim tumim, ya benda-benda gitu ya. Jadi ada yang disamakan dengan ada yang disamakan dengan hewan, ada yang disamakan dengan gunung, perumpamaannya. Kalau ini kan Zebulon kuat dalam perjalanan. Terus tapi rata-rata ada yang diterkam ya, artinya ada kekerasannya. Sedangkan di sini yang apa kekerasan hanya Benyamin. Artinya Benyamin kasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram dan Tuhan melindungi dia setiap waktu diam. Jadi yang paling bagus saya lihat Benyamin. Yusuf juga mungkin diurapi juga. Ada juga Manasya di sini ada Efraim juga ada ya. Di kata-kata Yusuf itu ada anak-anaknya juga di bawah. Di ayat 17 itu dia seperti lembu sapi ya. Tapi kalau Benyamin kok bagus ditulis itu kasih Tuhan yang diam padanya. Tapi saya nggak tahu mungkin Tuhan lebih berkenan kepada Yusuf ya atau Yehuda, Israel ya bapaknya sih Benyamin. Tapi Benyamin ini memang anaknya yang dia kasih. Tapi yang nggak tahu ya. Ini sih ucapannya Musa saat seperti pengurapan ya. Kan kita kalau pergi ke pengurapan kan kata-katanya beda-beda. Kalau saya waktu pengurapan disebut untuk firman Tuhan. Jadi engkau hidup untuk firman, terus yang firman Tuhan katakan nanti semua orang bisa terbuka pikirannya, terus bisa apa namanya, bisa mengerti Injil. Saya aminin itu ya, memangnya benar biar apapun ayat-ayat Injil itu bisa semua jadi ayat yang fakta gitu ya. Tapi pengurapannya benar sih, dan saya melihat bahwa ini di sini Musa sepertinya mengurapi anak-anaknya Yehuda. Yehuda di sebelah paling bawah ya. Israel itu Yehuda ya. Jadi Yakub
yang diurapi oleh Musa. Tapi yang saya lihat sini yang tidak diumpamakan dengan ada yang dengan kaki-kakinya dengan minyak, tembaga palang pintu, tapi semuanya seperti dihubungkan dengan benda-benda mati, kecuali Benyamin ya, dia khusus. Kekasih Tuhan diam di dalam dirinya Benyamin. Ya itu yang saya rasa bagus pembacaan hari ini. Saya terlambat sih, tapi saya dengar sharing-sharingnya tadi. Ya, terima kasih Bu Joli. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih ya Bu Christine ya atas rema dan sharingnya ya. Apakah ada ibu-ibu yang Iya. lain yang mau sharing sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri ya dengan doa tutup. Bisa Ibu Mensi bantu untuk doa tutupnya? Untuk mengakhiri Baik, ulangan yang sudah selesai kita baca hari ini, tanggal 8 bulan 8. Wow, bagus sekali tanggalnya. 8/8/2004. Iya, Kita iya, selesai 88. baca ulangan 33 sampai 34. Silakan Ibu Mensi. baik. Terima kasih Bu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang selalu menuntun menyertai kami dalam setiap langkah kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh bergabung ibu-ibu di Zoom untuk membaca firman-Mu dari ulangan 33 sampai 34. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang akan terus menuntun kami firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Ambil alih dalam setiap pikiran dan kehidupan kami Tuhan, agar semakin hari hidup kami dipertajam oleh firman-Mu Tuhan, agar kami hidup dan biarlah menjadi suratan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Bapa di surga Engkau terus memperkuat kami, mempertajam iman percaya kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tuntunanmu, penyertaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Bapa, kami sudah menyelesaikan buku ulangan dari ulangan 1 sampai 34. Bapa, ini semua oleh karena tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Kiranya Bapa semakin hari kami ibu-ibu semakin menjadi alatmu untuk melayanimu Tuhan. Kami akan mengerti, memahami setiap apapun tuntunan dan firman yang Tuhan kami sudah membaca dan merenungkannya Bapa. Biarlah Bapa kami menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang hebat, prajurit-prajuritmu Tuhan untuk melayani di uh, kehidupan kami di tengah-tengah umat-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau juga memberkati ibu-ibu yang hari ini mungkin tidak hadir karena kesibukan mereka. Tuhan memberkati mereka agar kami besok dan lusa kami akan bersatu, berkumpul kembali Tuhan untuk membaca merenungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bu Joli Tuhan yang sudah memimpin kami Tuhan, kiranya Tuhan memberi hamba-Mu kesehatan, kekuatan dalam berkati setiap pelayanannya Bapa agar semakin hari semakin dibawa naik Bapa. Semakin hari Engkau memberi hikmat kewahyuan, mempertajam hikmat dan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri Tuhan agar banyak ibu-ibu yang bergabung di Zoom ini untuk kami belajar bersama-sama di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh Allah yang sangat luar biasa. Tuntun sertai kami seperti Musa Tuhan Yesus agar kami tetap setia membawa banyak jiwa-jiwa di mana Musa dengan penuh sabar, penuh dengan hikmat, penuh dengan ketulusan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan ketika sampai di tanah Kanaan dia tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan, tapi dia terus menguatkan mereka, membimbing dan menyertai mereka dengan berbagai macam firman-Mu Tuhan sehingga sampai pada akhir hidupnya Tuhan dia terus memperkatakan firman-Mu dan mengingatkan mereka untuk terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Allah yang akan menuntun kami semua ibu-ibu di Zoom ini Tuhan Yesus agar kami terus diperkuat menjadi garam dan terang di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, berikan kami hikmat, pewahyuan, marifat dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Untuk menjalani hidup kami dengan penuh kasih dan di bawah tuntunan pimpinan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas kami semua mulai hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.